shalom semua, shalom. Terima kasih tepuk tangannya. Iya. Ya, kembali lagi di podcast History Maker Impact yang ke-14. Ya, benar ya 14 ya? Ya 14. Cepat sekali. Iya, cepat sekali dong 14. Waduh. Wah, gak dong itu tanggal. Itu ini Februari. episode. Ya, tapi kita lupa ya barusan ya. Kenapa? History Maker Mania. Mantap. Spontan. Sekarang Uhuy. ganti, bukan mantap tapi Youngskru. Itu Apa? dari Youngskru. Young Screw. Iya, Oke. Itu dari Pak Auditus. Oh ya, History Maker Mania. Young Screw. boleh. History Maker Mania Young Screw. Oke. Iya. Ya, sudah episode 14 dan kita mau memasuki Mission Impossible yang kedua. Impossible yang kedua. Kalau kemarin pembahasannya tentang apa sih? Tentang pornografi ya. Iya. Menghindari pornografi maksudnya, bukan tentang pornografinya, tapi menghindari pornografi. Nah, sekarang kita akan membahas sesuatu yang relate sama anak muda zaman sekarang. Apa tuh? Ya, pembahasan kita adalah salah kamar. Kenapa antum bilang salah kamar dong? Ya, jadi pembahasan kita hari ini Mission Impossible-nya ini saya setuju, tidak tahu kalian bertiga setuju atau tidak. Apa itu? Tapi jomblo itu nggak salah. Nggak salah. Bener ya? Nggak salah. Karena Apakah semua setuju? setuju. Oh iya benar. Ya kali sudah bersuami langsung Terus jomblo. Sime sudah bersuami dong. Saya Benar. juga. Menurut di Alkitab itu semua punya pasangan. Oh iya. Oh iya. Cuman untuk saat ini masih jomblo. Iya. Belum Kayak- saatnya. Mbak dong. Oke, pembahasan kita jomblo itu gak apa-apa. Yoi. Nah, sebelum mau lanjut, aku mau tanya nih ke Mbak Bebet dulu. Iya, menurut Mbak Bebet dulu dong. Nah, menurut Mbak Bebet, jomblo itu gimana sih? Kayak interview aku di depan lu. Oh, iya Di depan dong. dia. Ini kan bertanya tentang kehidupan. Ini sih hidupku banget ya jomblo. Wah. Iya. Aku ini jomblo buat aku itu sendiri. Nggak salah sih. Iya Iya, benar, jomblo itu sendiri. Iya. Kalau rame-rame Jomblas. Waduh, enggak dong. Kenapa Jomblo. apa itu jomblo? Panjangannya apa jomblo? Apa? Jomblo itu sendiri ya, benar. Terus enggak piye. Nggak berdua. gitu. Oke, respon yang bagus. Enggak piye. Jomblo itu sendiri dan enggak piye. Agak ada penyesalan saya bertanya. Apakah saya sudah akhiri saja ini? Waduh. Ya, terima kasih teman-teman. Tapi emang nggak apa-apa loh. Memang justru yang kenapa itu yang enggak. Iya. Kenapa? Benar. Yang enggak kenapa-kenapa tuh gimana, Ci? Kenapa? Justru kalau yang merasa jomblo tapi merasa kenapa itu yang bahaya. Oh. Paham sih Masuk kalau akal. Jomblo tapi merasa nggak apa-apa ini yang bagus. Make sense. Iya. Ya, itu menurut Cik Mei. Nah, menurut Dodo, jomblo itu apa dan gimana? Yoi. Jomblo berarti nggak punya status pacaran. Nah, ya. Dan nggak punya status berkomitmen dengan seseorang. Ya. Loh, iya karena sekarang zamannya Iya. itu nggak pacaran tapi berkomitmen. Siapa tuh yang kayak gitu? Tanya. Sangat. Itu Iya, itu. benar. Nah, nah, Ada jadi korban. Jadi korban. Korban PHP. Aduh. nah, oke, itu menurut dari Mbak Bebet, Dodo, dan Cik Mei, jomblo itu seperti itu. Nah, masalahnya anak-anak muda zaman sekarang itu menganggap jomblo itu kayak, wah, jomblo itu suatu gimana ya, rintangan, gitu. Kayak pantangan ngono gitu, kayak wah, iki aku aja jomblo gitu. Kok bisa ya? Nah, itu masalahnya itu kenapa ya? Menurut Mbak Bebet, kenapa anak-anak muda itu kayak takut jomblo gitu? Karena orang-orang di sekitarnya punya pacar. Terus kayak ada insecure. bully-bulian gini. Masa sendirian? Truk aja gandengan. Wah. Itu aku pernah denger. Itu jokes bapak-bapak. Masa Jokes bapak-bapak. sendirian pada apa misalnya? Ya kalau truk jalan sendiri-sendiri nggak jalan dong. Iya. Gimana antum? Truk nggak bisa jalan. Dia melaju. Oh iya benar. Thank you bro. Terus apa lagi ya? Tuntutan orang tua. Hah? Oh Emang ada, iya Mbak? iya ada sih. Ada tuh? Kayak biasanya orang tua timbang kamu
Biasanya yang introvert sih Hmm. biasanya. Ah, timbang kamu di rumah terus nge-game tidur, terus. makan. cari pacar. Waduh. Gitu. Biasanya gitu biar ada kegiatan gitu maksudnya Iya, kayak iya. ada orang yang ngurusi juga Enggak sih, gitu. tuntutan orang tua tuh lebih ke yang tua sudah umur. Oh. Yang Itu sudah yang sudah berumur. Oh, yang sudah Iya, berumur. Biasanya. ya. Ya, saya puji Tuhan tahun ini masih Terus, 19 lah. Kenapa tadi apa? Kenapa? Kok pada jomblo itu pengen- pantangan? Pada ketakutan gitu, Iya. Kak. Kenapa ya? Karena nggak punya teman WA-nan. Oh. Ya sih, relate. Sepi. Perasaan kesepian. Kesepian. Iya, iya, iya. Aduh. iya, iya. Oh, wow. Iya sih, tapi Nggak ada punya kegiatan. Yang Ah. lainnya jalan goncengan-goncengan. Sendiri. Oh, iya. Dia sendirian. Iya. Ya dia minta anterin orang tuanya dong. Sendirian. Iya. Ampun, ke tempat retret sendiri. Siapa yang ke-retret berdua? Ayo. Ke tempat retret Ini 7 berdua. menit kita Oh iya iya. lihat aja ya. Dia curhat aja gak apa-apa dong. Nah, menurut Cipeng, kenapa anak-anak takut untuk jomblo? Karena itu sebenarnya kalau takut jomblo itu karena kebutuhan. Kebutuhan. Orang tuh pengen berdua itu kebutuhan. Ah. Setiap orang itu pengen punya teman, pengen punya pasangan itu pasti. Karena itu Partner. kebutuhan ya. Itu Oh kebutuhan setiap orang. Jadi kadang kalau merasa maksudnya kalau jomblo itu kadang merasa kok sendirian, merasa kok nggak ada teman, rasanya kok ya makanya kenapa dia harus bukan harus sih, kenapa dia mesti pengen ngejar. Karena itu kayak kebutuhan dia. Kebutuhan ya. Berarti 4 sehat 5 sempurna, yang Wah. 5 itu pacaran. Cuiu. Enggak ya. Itu susu enggak lagi di 4 sehat 5 sempurna itu. Apa Udah diganti pacar. Waduh. Gitu. Telur udah gak ada gitu. Apa sih 4 sehat 5 sempurna tuh? Enggak apa. Itu telur, ikan. Sudah. Oh iya iya iya. Ah, menurut Dodo. Ya karena di lingkungannya pacaran, sedangkan dia sendiri nggak pacaran. Ya kayak ngerasa iri gitu loh. Dan terkadang itu entah kenapa ya, feels untuk ketika kita suka sama orang tuh feelsnya kayak pengen jadiin dia jadi milikku gitu loh. Oh iya. Jadi kayak ujung-ujungnya Posesif. rasa enggak. Jadi jadiin dia buat jadi milik. iya maksudnya jadi pacar gitu loh. Kan Oh, jadi nggak iya. jomblo lagi kayak gitu. Nah, jadi kadang komitmennya gini, aku pengen jomblo aja. Tapi kadang juga kenapa dia ngerasa apa jomblo itu sebagai pantangan karena dia kayak gimana ya? Rasa komitmen itu bakal kalah sama rasa feel yang dia rasain saat itu. Oh, kayak gimana ya? Piye ya? Pernah ngalamin gak sih? Pernah sih. Pernah ya? Pernah. Kayak Kayak katanya jomblo enak deh. Tiba-tiba pengen punya pacar. Iya. Terus masih suka sama orang, terus rasanya semakin gede. Jadi komitmen awalnya kadang jadi kalah. Oh. Kayak gitu. Makanya jadi pantangan gitu loh. Jadi kayak pingin merasa dispesialkan dan merasa ya, pingin betul. menspesialkan. Ya sebetulnya kayak Cimit tadi sih butuh ya. Karena Oh butuh. iya. Benar Kayak sih. gitu. Kalau jomblo yang terkontrol bisa gitu. Cuman kalau udah jomblo akut nih paling nggak bisa dia. Kalau nggak pacaran. Kayak kenapa banyak orang yang kalau udah putus gampang banget cari pacar. Wah. Oh iya. Luar biasa. Bahkan mungkin nggak usah suka gitu. Nggak usah Oh, pakai iya. perasaan Nggak suka bisa perlu apapun PDKT. gitu ya. Lihat Instagram, gas. Waduh. Iya, langsung. Tembak langsung tembak. Kamu siapa? Mau jadi pacarku Aku, enggak? aku kakakmu loh. Salah DM. Waduh. Salah server. Nah, itu menurut kalian ya. Dan menurutku juga kenapa harus takut untuk jomblo ya. Iya. Aku kan udah punya pacar nih. Aku selalu bilang ke pacarku dan ke teman-temanku kalau misalnya mereka curhat tentang pacarnya, kalau misalnya pacarnya berantem mau pokoknya meh putus, aku selalu ngomong gini. Amit-amit jabang bayi nek semisale aku nanti putus dan aku nanti jomblo lagi, buat aku responku it's okay kok. Karena yang hubungannya putus kan aku sama dia, bukan aku sama Tuhan kan? Iya. Iya, maksudnya kenapa harus sampai setakut itu sampai kayak ada yang sampai nangis gitu Iya. gara-gara jomblo terus wah nangis. Yang anehnya nangis bikin TikTok. Yo, iya. Hey, antum nangis gara-gara jomblo dibikin TikTok. Woi. Bahkan ada yang sampai nggak bisa move on dari mantan. Oh, Takut sendiri gitu. iya. Ayo. Kayak gitu. Maksudnya Supaya ya sampai kayak kelihatan jadi korban. iya. Jadi kelihatan jadi korban. Kayak gimana ya? Kayak sedih banget jomblo Ya. terus bikin
di TikTok gitu kan. Aku sudah 2 tahun jomblo. Iya. Bodoh amat dong. Biasanya gitu tuh cari perhatian cuy. Biar ada Itu- cowok yang Iya benar. yang biar ngambil dia gitu. Itu Iya. ada salah satu trik sih sebenarnya Iya. untuk Trik zaman now. trik untuk mendapatkan yang baru gitu. Iya. Tapi air mata munafik. Air mata munafik kalau air mata antum dicucurinya lewat TikTok. Ini jengkel jujur. Aku jujur jengkel. Apa sih nih kayak misalnya orang putus gitu nangis di TikTok. Ya antum konsultasi dong kenapa antum bikin TikTok. Nggak peduli TikTok mah. Dapat uang Jangan-jangan viral sekarang nangis. Iya. Nggak, jadi kerjanya tiap hari nangis. Nangis. Dapat duit nangis. Dapat duit. Nangis lagi. Besok kerjaku nangis lagi konten kedepannya nangis. Tapi nangisnya sejam. Uangnya berasal dari konten menangis. aduh. Ya itu sih yang aneh. Kenapa harus takut gitu? Padahal kan buat apa menangisi orang lain gitu. Yang Padahal mikirin kita. iya bener. Yang nggak nangisin kita. Nggak ngelahirin kita, nggak mati buat kita Iya. lagi Gitu. Poinnya tuh Nangisinnya di situ. harus Yesus aja. Bener. Nah itu aku bingungnya sih kenapa harus sampai menangis gitu. Dulu sih waktu aku sebelum sama pacarku yang sekarang ya, waktu aku sebenarnya aku dulu tuh belum pacaran sih, kayak mantan calon pacar hobi aja. Jadi udah mau pacaran tapi nggak jadi terus mantan kan. Oh ya. Mantan calon pacar. Enggak mantan calon pacar. Nah, itu. Belum sempet tembak udah ditolak. Waduh. Mau ngomong, oh nggak jadi. Nggak jadi. Aku nggak terima kamu. Iya. Belum menyatakan sudah ada Iya. jawaban. Silakan melamar ke sebelah. Iya, melamar ke sebelah pekerjaan loh. Iya itu. Terus begitu ada sih alasan kenapa kita gak jadi pacaran gitu. Dan alasannya menyakitkan. Apa tuh? Jangan dong. Jangan dong. Kalau orangnya denger, ya nggak tahu sih, kayaknya nggak denger sih. Apa teman? Mungguyu. Jangan-jangan cuma dianggap kakak. Waduh, kebetulan adik kelas lagi. Enggak. Adik kelas SMP bukan Stemba. Stemba solo. Stemba keren. Stemba keren. Hidup Stemba. Stemba boren. Bukan ajang promo. Stemba boren. Botak keren. Iya. Ya. Begitu putus itu ya jujur sih. Begitu ngerasain jomblo lagi itu. Begitu ngerasa jomblo, wah. Kok Ada yang hilang. ada yang hilang gitu. Kenapa gitu. Tapi begitu akhir-akhir ini gitu sering pelayanan, sering dengar firman Tuhan tuh kayak aku mikir, kenapa dulu aku menangis? Iya. Ya karena Kak Ditus tuh ngomong kalau kita mencintai orang sekitar setahun 2 tahun itu masih otak reward kita dan mengkritik kita tuh masih bekerja. Tapi ketika setelah 3 tahun itu pikiran kita kembali normal. Jadi kayak sebelumnya yang suka kalau nggak ada dia rasanya kehilangan atau bla 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 gitu kan. Tapi setelah ke jenjang ke 3 tahunnya dia tuh ngerasa pikirannya normal. Oh aku nggak usah terlalu berlebihan ke dia atau kenapa juga aku nangisin dia terlalu. Ya gitulah, jadi udah kembali ke normal. Orang kalau jatuh cinta tuh udah jadi kayak orang lain gitu. Kayak kilaf. Iya. Jelas berbino. Istighfar. Saya mau tanya Mbak Bebet nih. Ada saran nggak buat jadi jomblo yang strong? Yoi, jomblo yang strong. Mbak Bebe tuh udah jomblo berapa lama sih? Pokoknya aku sudah lama nggak pacaran. Berapa lama Mbak? Berapa tahun? Aku tuh pacaran SMP. SMP. Nah, itu aja cuma 3 hari, saudara-saudara. Wow, Ini kayak 3 hari. kita, Jen. Woi, seminggu saja. Mau tahu 3 hari? Seminggu saja Lihat 7 di hari. Podcast kemarin. Oh, lihat di podcast kemarin. Ada alasannya teman-teman. Dengerin, Jadi 3 hari itu bukan tanpa alasan ya Mbak Nah, Bebet. terus nek buat aku kok bisa sih betah dari masa itu sampai masa sekarang kok nggak punya pacar? Karena aku ketemu pribadinya Tuhan tuh bener-bener ngerasa nggak mau yang lain. Kayak rasanya belum penuh aja. Aku sadar kalau aku tuh harus penuh dulu dalam Tuhan, baru aku putusin untuk pacaran. Karena nek buat aku kalau kita belum penuh dalam Tuhan terus kita pacaran jatuhnya bakalnya tidak sesuai visi awal Tuhan tuh pinginnya kita punya pasangan hidup tuh apa sih?
Oh, iya 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 gitu. iya. Gitu. Jadi harus Deket dulu sama dekat dulu Tuhan. sama Tuhan ya. Ibaratnya pacarannya pertama sama Tuhan. Harus selingkuh sama yang pacar manusia. Bukan selingkuh sih. Pacar kedua. Bukan pacar kedua juga sih. Maksudnya kayak Tuhan itu center antara aku dan pacarku nanti. Oh, iya. Oke. Gitu. Penengah. Penengah. Kalau mau apa-apa yang ngajak Tuhan. Jangan oh iya benar. Jadi harus dekat sama Tuhan ya. Bangun relasi. Yo. Nah menurut Cik Mei, Ada worship. dulu. Waduh, kenapa ada worship? Tadi pertanyaannya apa? Ada dari dulu. Tips jadi jomblo yang kuat. Jadi jomblo yang kuat. Hah, jadi jomblo yang kuat. Iya. Waduh, saya udah jomblo berapa tahun ya? Karena kan ada yang jomblo yang lemah, Bro. Oh. Begitu Jomblo akut. jomblo yang lemah itu ciri-cirinya adalah gampang baper. Ya. Nah, ya kan begitu ada cewek misalnya baru nge-PC baru P gitu. P. Padahal nama nikah kan. Padahal jenenge ra agape kok ngundang P ngono. P. Waduh, enggak dong. P. Iya gimana? Padahal Jadi- cuman bermaksud tanya, "Kamu temennya ini ya?" Waduh. Gitu. Baper. Aku dijedhe wedok, Waduh. gede lu. Gitu. Wah. Nah, gimana sarannya, Bro? Jomblo yang kuat tuh maksudnya ya, harus bertahan jomblo, maksudnya gak gampang buat baper dan gak gampang buat pacaran gitu. Ya, dan nggak gampang tergoda lah ibaratnya. Kayak nggak gampang kepancing, gampang-gampang pacaran. Kalau aku sih Gampang jadi pucek boy dan pucek girl. iya. Itu. Kalau itu sebetulnya harus ngerti yang namanya esensinya kamu jomblo tuh kenapa gitu loh. Benar. Nah, karena kalau nggak tahu dari awalnya kamu jomblo itu ngapa, nanti bakalannya kalau ada yang deketin dikit, wah ambil udah jadi pacarku. Jadi kayak rasa yang diterima itu tuh itu dari otak tok itu loh, belum bener-bener diolah sama hati. Karena dari otak tok, ini cocok sama aku nih kayaknya nih, dari perasaanku kayaknya cocok, langsung lah diambil jadi pacar. Kan sebetulnya itu nggak baik karena kita nggak punya masa pengenalan yang lebih dekat dulu. Iya. Karena kalau menurutku tuh kalau bagiku kalau aku mau pacaran tuh seenggaknya kenal dia minimal ribet banget, minimal 6 bulan. Kalau aku loh, jadi ngerti 1 semester ya. Iya. Kasih dia 1 semester dulu biar seenggaknya kita ngerti karakternya dia kayak gimana. Kita ada rapotannya. Jadi ada ujian juga. Iya, jadi tuh enggak karena aku punya temen tuh pengalaman dia tuh seminggu kenal langsung pacaran, coy. Ada, iya loh, bahkan ada juga yang 2 hari udah pacaran loh. 2 hari kenal langsung pacaran. 2 hari pacaran Iya, buat betul temennya itu. Dodo. Mos aja 3 hari loh. Kenapa antum 2 hari pacaran? Nah itu. Jadi nggak sembarangan lah. Jadi harus buat komitmen dulu. Sebetulnya aku jomblo ini kenapa? Kalau dari aku sendiri, aku kenapa jomblo? Banyak faktor. Yang pertama, aku masih belum berpenghasilan, jadi aku agak malu sebetulnya. Dan aku menyesali kenapa saya dulu pacaran, sedangkan saya belum punya uang dan pakai uang orang tua saya. Oh iya. Itu kan sebetulnya namanya kebodohan ya. Kalau buat aku Dan sendiri. juga manusiawi Iya. juga sih sebenarnya. Itu sebetulnya buat aku kebodohan karena aku pacaran yang istilahnya kayak aku ngajak dia, aku ada uang nih. Ternyata duit orang tua aku gitu loh. Itu kan aneh. Dan yang berikutnya juga aku belum bisa menjamin kalau diriku setia karena aku ngerasa sebagai anak muda sekarang ini dan masa jenjangku buat pernikahan masih jauh. Dan aku masih ngerasa diriku terkadang bisa labil. Takutnya ketika aku ngambil sesuatu yang paling berharga dalam hidup dia yaitu hatinya, takutnya ketika aku ambil aku malah ninggalin dia karena aku labil, aku nyakitin hatinya dia dong. Wow. Aku nyakitin apa yang paling berharga di hidupnya dia dong. Dan juga belum tentu ada yang mau ngasih hati buat dia Iya. juga. Oh, Dan hati-hatinya karena anak muda nafsunya besar. iya, Takutnya ketika pacaran ada kesempatan gini gitu. Malah jatuh. Iya. Itu yang ditakutkan. Benar, Itu sih benar. kalau dari aku. Jadi harus ngerti esensinya dulu kenapa kamu jomblo. Gitu. Make sense. Nih yang demen banget nih. Keren. Cowok idaman ini. Ya, jadi buat siapapun, cewek, story maker atau siapapun, Luar sana. Iya. kalau mau tahu IG-nya @outnya Ronaldo. Ada underscore-nya. Ada underscore-nya. Cowok yang baik layak dapet cewek yang baik. Oh, amin. Nah, Gitu. menurut Cik Mei, ada tips gak buat jadi jomblo yang kuat? Oh, cerita dikit ya nggak apa-apa Jomblo ya. yang strong. Tapi cerita dikit nggak apa-apa. Oh, gak apa-apa. Yang panjang juga gak Saya ini apa-apa. berdasarkan pengalaman. Ya dulu waktu aku masih jadi posisi nih habis putus, maksudnya umur
Bayangkan waktu itu saya putus dengan pacar saya umur 29 tahun. Wow. Wow. Itu sebetulnya umur Monica loh, Ci. Iya, betul sekali. Benar. Makanya waktu Masih jauh, umur 29 tahun itu bener-bener waktu aku memutuskan untuk dikat. Sebenarnya bukan aku yang memutuskan sih, itu kan kemauan pemimpinku yang nggak setuju dengan pasanganku kan. Nah, jadi waktu umur 29 tahun itu memutuskan untuk menjomblo dan sendirian itu sesuatu yang bagi aku tuh berat gitu. Karena yang di sekitarku tuh udah pada nikah, udah punya anak. Terus belum yang di bawah-bawah kan dulu kan kami masih ada satu pelayanan, satu tim gitu. Satu tim di pelayanan itu semuanya pacaran. Waduh. Ya, kecuali aku. Wow. Jadi jumlahnya 9, 4 orang pasangan, aku yang sendirian. Selalu seperti itu. Definisi ganjil. Berarti kalau Cime lagi kumpul sama teman-temannya tercampakkan dong. Enggak, kalau Enggak misalnya dong. jadi pas lagi pelayanan sih enggak terasa. Tapi pas habis selesai pelayanan itu kan sering kali kita tuh Oh, kayak iya. main bareng kemana terus gitu. Waktu foto-foto itu loh paling menyakitkan. Benar. Make Apa tuh ya? sense. Sering kali aku tuh diajak gini loh. Itu loh, pohon nganggur gitu. Ya ampun, deh. Pohon nganggur. Akhirnya serius bener aku cuma foto sama pohon, men. Aku mau lihat fotonya. Aku udah hapus yang kayak gitu. Aku udah kayak ngerasa gimana gitu kan, sempet sebenarnya sih nggak apa-apa ya kalau lagi pelayanan gitu kuat gitu kan, apalagi kemana-mana itu keluar kota, pelayanan keluar kota kemana-mana itu sama mereka gitu kan. Hidupku dikelilingi dengan orang-orang muda yang pacaran gitu, sedangkan aku lebih tua dari mereka tapi aku belum pacaran gitu kan. Maksudnya belum pacaran lagi, maksudnya di umur yang segitu maksudnya udah harusnya menikah gitu kan. Nah, sampai di satu titik aku tuh teriak ke Tuhan, aku nggak kuat kan dengan kesendirianku. Udah sampai umur 30 tahun loh, bayangin. Setahun loh aku kayak gitu. 30 tahun itu aku teriak ke Tuhan. Aku bilang, "Tuhan, please dong kirim Simon Kirene gitu." Aku udah nggak kuat sendiri gitu. Waktu engkau pikul salib sendiri kan nggak kuat nih, makanya Tuhan kan didatengin tiba-tiba datang seorang Simon Kirene kan. Ya, gitu kan. Simon Kirene itu. Aku teriak gitu. Kalau kita beda. Apa tuh? Mana tulang rusukku? Nah, waktu aku teriak kayak gitu, tiba-tiba tuh ada Roh Kudus tuh kayak ngomong di hati gini, ngomong, "Nak, apaan nih?" Jauh. Apaan nih? Aku nggak tahu. Kita ini memang nuansa alam, nuansa alam. Kita geographic channel emang. Saya paling parno sama serangga. Oh iya. Padahal Pak Parno biasa aja. Iya. Nah, jadi waktu itu kan tiba-tiba ada dengar suara. Aku dengar suara Roh Kudus tuh ngomong gini, "Nak, kamu harus menabur dulu." Loh, kok nabur apa nih? Nabur cowok. Masa nabur cowok? Aku sempet pikiranku nggak nyampe gitu. Nabur gimana? Nabur kasih sayang. Nah, jadi waktu itu kan sebenarnya aku nih orangnya agak cuek gitu, nggak care-nya sama orang tuh kurang peduli gitu, peduli sama orang lah pokoknya. Jadi tuh kayak disuruh care gitu sama banyak orang, nggak ya semua ya cewek ya cowok gitu. Jadi hidupku tuh kayak disuruh Tuhan, ya kamu harus nabur kasih sayang gitu. Nah, sampai suatu ketika sampai nanti itu penuh yang kamu tabur, yang kamu percayalah kamu pasti akan tuai. Jadi gitu. Terus sampai kapan Tuhan? Wes, pokoknya lakukan sampai selesai. Sampai aku bilang sampai nanti datang Simon Kirene dan kamu nggak nyadar itu. Dan akhirnya dapat itu. Dan udah bersuami istri. Iya, gitu. betul sekali. Itu saat sebenarnya Kak Dito itu adalah salah seorang yang aku juga taburi kasih sayang juga sebenarnya. Bukan berarti terus aku nabur ke semua cowok gitu loh, enggak. Aku semua orang yang aku kenal tuh cewek tuh cowok semuanya aku kasih perhatian. Jadi yang mereka anak-anak kos itu aku kasih perhatian, mereka yang nggak punya uang untuk makan aku ajak makan bareng, gitu lah. Pokoknya aku jadi orang yang tiba-tiba care aja gitu, full of love, tapi bukan love sendiri tapi love-nya Tuhan. Ini kayak feel-nya itu kayak keluarnya spontan ya. Nah, gitu. Keren. Akhirnya bertumbuh. Benihnya yang aku tabur ini ada yang tumbuh nih. Ada yang namanya ditumbuh di hatinya yang namanya seorang Ditus itu. Jadi gitu. buat temennya Cik Mei yang nyuruh Cik Mei foto sama pohon, pohonnya sudah jadi orang. Itu sudah berbuah, buahnya jadi Mas Ditus. Ya, tujuannya agak jahat tapi ujungnya baik ya. Puji Tuhan. Nah,
Kalau aku sih dari yang pengalamanku ya, kalau aku sih, kenapa aku bisa sepede? Kalau misalnya ya amit-amit jebang bayi, kalau misalnya aku sama pacarku yang sekarang putus dan aku jadi jomblo lagi dan aku bisa pede bilang, ya udah lah jomblo doang gitu. Karena aku beranggapan gini, aku sering dapat cerita dari teman-temanku yang dia nangis nih diputusin sama pacarnya. Dia nangis di kayak apa ya? Diselingkuhi sama pacarnya, kayak dimarahi sama pacarnya, kayak apa-apa nangis terus tiba-tiba itu jadi kayak stres dewe gitu, kayak malah jadi ada yang bipolar juga gitu. Dan mentalnya juga kena, terus kayak pikirannya terbebani. Yang aku petik sih adalah kenapa kamu harus memperjuangkan cinta yang nggak pasti gitu. Keren. Padahal sudah ada cinta yang sudah pasti yang ada selalu di dekat kamu gitu loh. Dan itu datangnya dari Tuhan gitu. Iya enggak? Kalau kamu mengharapkan cinta yang pasti dari seseorang, ya kamu ambil cinta yang pasti dari Tuhan dulu dong gitu. Dan untuk apa kamu nangis? Kalau aku ada teman yang cerita kayak aku dipedot ke pacarku, nangis gitu. Mesti tak marahi gini. Kenapa kamu kudu nangis? Kamu kehilangan pacarmu aja nangis. Kuwi orang tuamu ngono gitu. Piye nek kamu kehilangan orang tuamu gitu. Orang tuamu sing ngelahirin kamu, sing makani kamu, sing ngebimbing kamu. Tahu ya, walaupun ada beberapa orang tua yang mendidik dengan cara agak kasar ya, tapi kan kamu tumbuh gara-gara dia gitu. Dan kamu hidup juga gara-gara dia. Kenapa kamu harus nangis sama cowok atau cewek yang ninggalin kamu gitu? Buat apa gitu? Dan jomblo bukan berarti kamu sendiri di dunia kan? Ada kok orang yang mau terima kamu kok. Ya walaupun cuma 1 orang 2 orang seenggaknya kan ada gitu. Iya kan, maksudnya kenapa? Iya kenapa? Yo screw. Kecenderungan orang kalau yang masih sendiri tuh selalu pusat perhatiannya adalah dirinya sendiri. Iya benar. Jadi kayak orang yang masih suka nuntut aku, mana yang mencintai aku, mana yang memperhatikan aku, mana yang harus memberi sama aku. Seharusnya fokusnya masih diri sendiri gitu. Padahal kalau sebenarnya kita pengen pacaran, nggak bisa kita berpikir seperti itu lagi. Pacaran atau menjalin hubungan itu artinya kita nggak bisa jadi orang yang egosentris atau memandang diri kita sendiri gitu. Jadi kalau selama kamu hidup kita masih egois, masih memikirkan diri sendiri dan pengennya selalu nuntut, percayalah kita nggak akan pernah bisa dapat pasangan. Benar. Nah itu buat teman-teman ya. Jadi gimana ya? Kayak kamu sebelum deket sama orang lain, deket sama Tuhan dulu. Benar. Cintanya harus penuh dulu. Karena kalau cintanya nggak penuh, nggak mungkin bisa dibagi. Apalagi masih kekurangan. Jangan sih. Keren itu kata-kata keren sih. Aku suka itu. Keren ya. Terkupau aku. Terpukau. Terpukau. Ya. Jadi apa ya tadi saya mau ngomong apa? Iya. Jadi buat teman-teman yang jomblo atau yang baru diputusin, stop nangis karena itu sih. Stop nangis karena itu sih. Lebih baik kita memenuhkan diri kita dari Tuhan dulu. Iya. Benar. Dengan Tuhan, bukan dari Tuhan. Oh iya, dengan Tuhan. Gitu. Tuhan, benar. Makasih. karena kita jomblo ini harus jadi jomblo yang esensi. Yang ngerti gitu loh. Yang ngerti kenapa kamu jomblo. Benar. Dan memanfaatkan waktu yang luang itu. Nah, betul. Siapa tahu ya, kamu lagi jomblo ini justru memang Tuhan lagi pingin membentuk secara maksimal. Koneksimu sama Tuhan tuh kayak lagi pingin disatuin gitu. Mungkin itu caranya Tuhan, mungkin kan. Kita juga nggak tahu gitu. Cuman menurutku kalau misalnya jomblo ya, buat aku secara pribadi ya, jomblo itu malah justru menguntungkan loh. Jomblo menguntungkan. Bener banget. You have more time daripada yang udah pacaran gitu. Kamu nggak harus gimana ya? Maksudnya kamu nggak harus menjaga perasaan satu orang dengan sekuat tenaga gitu. Dan kamu juga nggak harus gimana ya? Spend waktu untuk satu orang toh. Sementara kamu juga bisa spend waktu ke banyak orang gitu loh. Iya kan? Dan aku percaya kalau misalnya kita jadi jomblo yang berkualitas sampai kita misal nih, kalau bagiku misalnya aku mengatakan secara angka, contoh ya angka. Aku menganggap jomblo di level rendah tuh 1 sampai 3. Sedangkan nanti kita misalnya kita jadi jomblo yang luar biasa itu kita misalnya ada di level 10 ya. Pasti Tuhan juga kasih pasti Tuhan juga kasih level yang sepadan, Joy, bukan level bawah. Benar. Jadi ketika kita jadi maksimal, kita juga dikasih Tuhan sama yang maksimal. Aku tuh sempat dapat kata-kata bagus dari Mas.
Apa tuh? Mati. Kamu jomblo, kamu belum punya pacar, kamu belum punya pasangan, karena kamu dan pasanganmu tuh lagi dipersiapin gitu. Iya, betul. Lagi bener dimatangkan. banget. Yes. Dan nanti saat udah matang baru kalian ketemu gitu. Iya. Nah, itu menurutku bener satu banget. satu gimana ya? Satu poin yang aku ambil adalah ya udah tunggu aja gitu. Iya. Percaya aja sama Tuhan Iya. gitu. Tunggu bukan berarti kamu ya udah nunggu toh tapi enggak doa Nggak sama ngapa-ngapain. Tuhan gitu Iya. enggak. Diem aja. Ya enggak diem aja gitu. Tapi Bertapa. waduh, Waduh, kenapa bertapa? tetap didoakan. Karena waktu kita bukan waktu Tuhan. Iya. Benar. Jadi ada waktunya Tuhan sendiri buat Iya. mewujudkan Iya. itu tadi. Doain aja Tuhan, siapin jodohku. Iya. Wes percaya aja nanti kalau waktunya Tuhan sudah Tuhan udah bilang wes ini saatnya pasti nanti langsung dihadapkan. Ya, betul. Betul Ya, sekali. oke. Jangan khawatir sih yang jomblo-jomblo nggak harus punya pacar. Saya Ya, tidak benar. khawatir. Ya. Tidak khawatir. Saya Ya. jomblo, saya nggak khawatir. Benar. Dan saya kalau misalnya amit-amit saya putus dan saya jadi jomblo lagi, it's okay. Karena saya masih punya banyak teman. Dan punya Tuhan Yesus. Ya, dan punya keluarga. Yo, Itu. Ya, dunia nggak Gitu. akan runtuh kalau Ah, kamu benar. jomblo. Benar. Nah, Nafasmu gak akan berhenti kalau Wih, kamu wah, jomblo. wah, keren. Dan kalau kamu jomblo, Firaun nggak bakal bangkit dong. Bener dong. Masa? Nah, wah, aku jomblo teko-teko Firaun teko. Yang itu aku pulang. Yo, pacaran sama aku. Wah, serem dong. cerah. Ya, oke. Sekian ya Mission Impossible tentang jomblo. Jomblo itu nggak salah. Iya. Justru jomblo itu harus dimanfaatkan. Yang salah kalau kamu jomblo tapi kamu merasa aku kenapa sih jomblo? Ya, yang Tapi salah. jomblo rasanya negatif gitu. Ya, yang salah adalah saat kamu jomblo dan merasa dunia udah hancur. Ya, keren. Kamu nggak Quote jomblo, sharing. kamu Ya, nggak nggak jomblo, kamu sama jomblo. Yesus, you know. Quotes Nah, of the day. nah kalau yang minggu ini bahas tentang jomblo, minggu depan khusus yang pacaran-pacaran. Berarti saya nggak ikut. Waduh, nggak apa dong, nggak apa-apa kan sudah pernah berpengalaman untuk pacaran kan, bisa ngasih saran. Kan juga antum jomblo ada alasannya. Iya dong. Gitu. Nah, Oke, jadi oke. besok bukan besok ya, maksudnya next episode 15 akan ada Mission Impossible yang ketiga, pembahasannya tentang Iya, pacaran. Jadi mau yang jomblo mau yang pacaran kita kupas tuntas habis di sini. Keren. Oke, terima kasih Mbak Bebe, terima kasih Dodo, terima kasih Cik Mei buat pesan-pesan dan kesan-kesannya. Asik. Iya. Wih, Pesan hebat. berapa Pak? Waduh, pesan enggak dong? Kenapa pesan bakso? Mari sini. Enggak dong. Ya, oke, sekian podcast History Maker episode keempat. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng. Di-share. Yoi. Notifikasinya jangan lupa dinyalain teman-teman. Dan tunggu. Q&A boleh ya? Boleh. Gimana boleh. Dan kalau misalnya teman-teman Komen tanya-tanya. ya, Iya. teman-teman mau sesuatu ada yang dibahas, boleh Boleh. DM ke Instagram. Boleh ke Instagram di apa sih? @historymaker impact ya? Iya. Kita menerima session komen. Iya, komen. History Maker Impact itu. Iya. Cari di IG, di DM. Kak, aku mau tolong bahas ini dong. Iya. Siap. Kita siap untuk bahas. Oke. Terima kasih teman-teman. God bless you. Bye-bye. God bless you.